Untuk itu ini modal dasar yang sangat kuat untuk kita segera memulai the new normal lifestyle santri Indonesia. Jadi ini modal dasar yang sangat kuat untuk kita segera memulai the new normal lifestyle santri Indonesia. Bayangkan wong nurut loh Mbak Yai ini. Ya, Dikon ngidul-ngidul kon ngulon-ngulon. Coba lah diomongi, kowe lek ra wudu nggawe sabun sik mulai saiki dosa. Ayo mau di kabeh to. Penak, ini sebenarnya modal sangat besar. Sehingga saya optimis sekali Mbah Lul Ulum ini nanti akan menjadi pionir yang pertama kira-kira nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan dilantunkannya doa, maka mari kita ikuti acara berikutnya, yakni acara inti, halakoh dan presentasi pandemi COVID-19. Dalam acara ini, pemateri adalah Bapak Dr. Supriyanto Darmorejo, SPB, Magister Kesehatan. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ishak Tulungagung. Dan sebagai moderatornya adalah Bapak Haji Agus Heruman Najib. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti dengan seksama acara halakoh dan presentasi pandemi COVID-19. Kepada beliau berdua, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini rencana yang sangat super singkat, rencana yang kilat, akhirnya bisa dieksekusi oleh yayasan. Matur suwun Gus Wafi. Dalam rangka bagaimana persiapan tambak beras atau pondok pesantren Bahrul Ulum menyongsong kalender pendidikan 2020-2021. Alhamdulillah hadir, ngapunten Pak Dokter, ini yang hadir di aula ini adalah semuanya pemangku pondok pesantren. Semuanya yang mempunyai kewenangan kebijakan terhadap pondok pesantrennya masing-masing. Hadir di antara kita utusan dari pondok pesantren Darul Ulum Rejoso, ada Gus Binhat, ada Gus Heri. Dari Tebireng ada Gus Zaki sekaligus Ketua RMI Jawa Timur. Dari Denanyar ada Gus Afif dan Gus Rosid. Dari Pacul Goang Diwe ada Bapak Amirul. Dari tambak beras hadir semuanya 41 ribat yang masing-masing juga mengasuh putra-putri orang lain. Ini beban di pundak beliau-beliau ini hari ini begitu berat. Alhamdulillah malam hari ini beliau Dr. Supriyanto Darmorejo, SPB MKes, Direktur Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung. Beliau mampu membawa rumah sakit daerah Tulungagung menjadi rumah sakit terbaik di dunia. Kurang banter. Kurangnya? Sejak 95 beliau ini sudah berprestasi. Tahun 95 beliau terpilih menjadi dokter teladan Puskesmas Indonesia. Tahun 95 dan terus berurut sampai
tahun kemarin mampu membawa rumah sakit Tulungagung di berbagai level dengan sekian banyak penghargaan. Dan perlu diketahui beliau ini orang Jombang. Beliau ini masih keluarga dengan ngelawak. Dengan Gus Rudin misanan, neng ninit misanan. Terus ketemu dulur dewe. Kita nggak tahu ternyata dulur dewe juga punya yang ahli. Alhamdulillah. Gus Mafi, kita dulur Gus Mafi, sehingga nggak perlu repot-repot nanti. Beliau ini rumah di Jombang itu di belakang pondok, di belakang rumah makan pojok 2 Perak. Dan maaf, beliau yang memiliki rumah makan pojok tersebut. Tapi tetap bayar. Tetap bayar meskipun dulur, tetap bayar urusan mangan bayar. Gak iso gratis. Beliau monggo mampir dipersiapkan ATM-nya. Pak Dokter ngapunten bahwa yang mau kita ambil malam ini adalah hari ini kita menghadapi satu musibah, satu ujian, satu cobaan bahwa ada wabah corona, seksi sekali itu corona. Sehingga apa itu huwa corona wa ma adraka ma corona? Apa sih corona itu? Dan bagaimana pola penyebarannya? Dan bagaimana mencegah atau menghindari kalau bisa? Sementara kita adalah orang-orang yang hidup di pesantren dengan komunitas pesantren, ribuan santri dari berbagai macam daerah. Dalam catatan Jawa Timur hari ini merah merona, sehingga pemangku pondok pesantren hari ini mencari rumusan-rumusan sehingga bagaimana pesantren bisa aman, pesantren bisa menghadapi ini, tetap melakukan pembelajaran, tetap aman, tetap bisa bersanding dengan yang namanya corona. Tidak perlu panjang lebar, mari kita dengarkan pemaparan beliau. Runtut, beliau sudah melalang buana dari Abu Dhabi, dari Uni Emirat, dari mana-mana sudah melalang buana ke sana kemari. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Bagaimana kemudian menghadapi itu, khususnya untuk komunitas pondok pesantren. Harapannya pasca acara ini, pondok pesantren bisa menata diri. Pondok pesantren sudah enggak menjadi buih di atas lautan, terombang-ambing, informasi enggak jelas, ke sana kemari sehingga akhirnya lebih parah daripada coronanya itu sendiri. Bingung karepe dhewe, geger karepe dhewe. Matur suwun, monggo Pak Dokter kula persilakan untuk waktunya dan materi-materi yang akan disajikan, dan acara ini bisa disaksikan di YouTube, acara ini bisa disaksikan di beberapa channel sehingga menjenengan semuanya hari ini malam ini beredar di Nusantara bahkan di dunia. Terkenal pun jenengan saat niki. Monggo Pak Dokter. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Seru. Kota meniki wau pun kula steril ini. Niki jaraknya 1 meter lebih. Jenengan tebih kula tak cepet mawon kersane tepak. Beda ketika dibungkus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormati Ketua Umum Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, Bapak Kiai Haji Hasan Abdul Wahab, Bapak Kiai Haji Hasim Abdul Wahab, mohon maaf Haji. Iki wong Jombang kurang ajar nih. Dulur ketemu nembe. Lah sing dulur niku ngakune nggih setelah kula terkenal ya.
Gus Wafi itu kemarin-kemarin waktu di Zoom ya enggak dawuh apa-apa. Yang saya hormati Ketua Yayasan Gus Wafi, Kiai Haji Wafi. Yang saya menghormati ya Kiai Haji Abdul Wahab, yang saya hormati pengurus Yayasan Pondok Pesantren, dan juga yang saya hormati para perwakilan dari Pondok Pesantren, ada Tebireng, ada Denanyar ya, ada dari Pacul Guang, ada dari mana lagi ya? Dari Lum, ada dari Tejoso ya, dan juga saudara-saudara yang sangat berbahagia dan dalam penuh dirahmati Allah, dan juga yang tidak kalah pentingnya yang sangat sayangi istri saya. Saya lek mboten ngoten mengke merengut. Kalau kadang-kadang lek tumut niku mesti kula singgung niku. Syukur alhamdulillah pada hari ini akhirnya terlaksana acara ini, yang mana dimulai dari kita Zoom, kemudian kebetulan kula niki nggih deleng riyayan teng Jombang ngoten. Kula saniki teng Tulungagung deleng riyayan teng Jombang. Lepas riyayan ngoten. Duka pripun nggih Gus Jabar niku. Kula niki badhe bidal teng riyayan ngriki lho kok pas ngundang. Lha mboten ngoten-ngoten kula kira-kira nggih jual mahal, terus enggak kapan-kapan ngono Gus. Ya wis pas alhamdulillah Allah sudah mengatur segalanya ini. Ya baik, tadi saya sudah paham apa yang dan suasana hati teman-teman dari warga Pondok Pesantren, dan kalau saya juga warga Nahdlatul Ulama. Nanti di ini aja ya, next. Ini menikah dalam lahirnya di Tulungagung. Tadi sudah disebutkan, saya rasa mungkin jadi bisa dibaca sendiri. Seluruh lembaga di Indonesia ini menempatkan rumah sakit dan saya ini sebagai yang terbaik di Indonesia dalam pelayanan kesehatan perorangan. Sampai kemudian dunia juga menempatkan saya sebagai yang terbaik. Moga-moga di akhirat kelak saya juga yang terbaik. Beliau ini Dewan Pakar ISNU NU Jawa Timur. Nggih, pusat apa Jawa Timur? Dalam juga Dewan Pakar ISNU dan juga penasihat ISNU dan di Tulungagung, dan juga untuk PDNU saya juga di Dewan Pakar PDNU. Langsung kemauan sekarang, Corona ini ibarat bom waktu, dan ini diciptakan apa tidak ya pasti diciptakan oleh Allah. Boleh lewat manusia direkayasa atau enggak ya kita terima, ya ini takdir Allah. Ada yang bilang ini bukan alami atau bukan lewatnya siapa saja, ya alami namanya, yang bikin Allah juga. Karena tahun 81 itu pernah ada sebuah novel, saya lupa itu, Dark Eyes atau apa judulnya itu yang mengatakan persis di tahun 2020 ini nanti di Wuhan ada wabah begini-begini, persis novelnya. Nanti saya kasih share bukunya. Jadi, nah kalau kemudian kita ke saudara tua kita di Kediri itu, di Joyoboyo itu, kalau tahun nanti sudah ada tahun kembar kan itu, langgari bubar, masjid korat karet, nah itu udah. Nah udahlah, jadi ini kan memang sudah ditakdirkan Allah, enggak tahu lah jalannya apa. Dan ini adalah merupakan perang global yang baru dimulai. Musuh kita ini sama semua, COVID-19. Sebuah virus yang sangat kecil. Yang sangat kecil, tidak bisa dilihat. Saya sering bilang kalau setan aja banyak yang bisa lihat, ini nggak bisa lihat.
Dan kemudian belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Sehingga semua orang langsung terkaget-kaget. Dalam keadaan semua orang terkaget-kaget, ini di dunia ini kan hanya ada dua orang baik sama orang tidak baik. Orang dunia ini juga nggak seimbang kalau yang baik dan tidak baik itu jumlahnya juga nggak relatif sama. Nggak ada kemajuan kalau orang itu baik semua. Karena dalam situasi yang established. Kemudian yang tidak baik itu tentunya namanya goreng. Mumpung ini tak nggak kesempatan golek duit misalnya. Dan kemudian kita semua terjebak dalam situasi yang panik massal. Saya sampai ingat fenomena gelombang cinta maupun ake itu. Itu kan gara-gara media sosial. Media sosial itu kalau ke kiri, itu bermanfaat bagi orang yang niatnya jahat. Kalau ke kanan bermanfaat bagi orang yang niatnya bagus. Itulah gorengannya, menjadi harganya yang tidak terhingga. Dan kita semua dibodohi. Jadi dihipnotis massal. Nah, kemudian ini medan perangnya ini apa? Medan perangnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pasukannya siapa? Pasukannya itu adalah pekerja kesehatan, tenaga kerja kesehatan. Jadi strategi dalam menghadapi hal ini, mestinya seluruh stakeholder atau energi atau siapapun orangnya, semua mengambil kebijakan negara pun mestinya, ngikutnya imamnya ya dia itu, tenaga kesehatan itu. Karena memang mereka yang tahu. Nanti ada sebuah ilustrasi dari, bukan hanya ilustrasi, yang sudah kami lakukan di Tulungagung. Sehingga mestinya semua orang bantuan sosial atau apapun bentuknya itu harus mengacu data. Datanya dari mana? Data dari tenaga kesehatan yang berperang itu. Nah kemudian belum ditemukan obatnya dan tidak ada vaksinnya. Saya pastikan dan dipastikan oleh banyak ahli tidak ada vaksinnya. Karena virus ini bermutasi terus, bermutasi menika beradaptasi. Kita ini sekarang kan sudah bermutasi juga, beradaptasi juga. Dulu itu saya kalau kecil itu kena gabah itu enggak apa-apa. Sekarang kena gabah gatel ya kemelinti. Nah itu namanya itu sudah beradaptasi. Virus itu yang beradaptasi terus. Kalau virus itu beradaptasi, dia tuh dicari vaksinnya nggak bisa. Sehingga dipasti kemudian awalnya kita yakin kita bisa menghitung, hitung-hitungan matematika, statistik, peaknya sekian, turunnya sekian, berakhir sekian. Ini tidak bisa. Sehingga PBB WHO sudah menetapkan bahwa virus ini akan ada selamanya di muka bumi. Nah kalau virus sudah ada selamanya di muka bumi, apa kita ngumpet terus? Kan gitu. Lah kalau kita ngumpet terus ya sama ya kuat-kuatan baik gitu. Dan yang ditakutkan kalau itu kita terlalu lama ngumpet terus gitu. Ini yang ngumpet kan ternyata juga ngawur, semua ngumpet gitu. Padahal yang nanti saya terangkan yang ngumpet itu hanya yang rentan-rentan saja. Kalau semua ngumpet, yang ditakutkan nanti orang yang kaya-kaya itu bisa ngumpet 2 tahun aja kuat dia. Coba yang pekerja harian, ngumpet 3 hari, beras nggak ada, anaknya nangis. Lah kalau mereka keluar bareng-bareng, yang diserang pasti orang yang kaya-kaya itu. Kan gitu. Kalau kita tidak segera atas kan begitu, dan itu kerusuhan. Namanya orang lapar. Lapar nanti habis itu merampok, mencuri, habis itu tobat nasuhan diterima juga oleh Allah. Wong anaknya lapar kok, enggak makan. Nah ini yang fenomena ini yang harus segera kemudian kita selesaikan itu. Nah, kemudian ini sangat berbahaya. Sebenarnya virus ini sangat berbahaya hanya pada kelompok rentan. Siapa sih itu kalau Kementerian Kesehatan itu usia di atas 60 tahun, tapi dari data nanti saya sampaikan data di Indonesia itu ternyata usia sekitar 50 tahun
ke atas ini bahaya di Indonesia. Mungkin lain status sosial kalau di nah, saya teringat gini. Kenapa sih banyak kematian di negara-negara maju? Karena di negara-negara Eropa, Italia, Amerika dan sebagainya. Itu kan kayak piramida penduduknya itu kan besar di atas. Yang sepuh-sepuh itu banyak di sana. Orang sepuh itu nggak bisa dahar 2 hari aja langsung stroke kok. Coba kita semua punya keluarga yang pernah ngerasain ngerawat orang tua. Pilek ya bisa langsung stroke, beliau bisa langsung meninggal. Apalagi pileknya corona. Karena corona ini virusnya sudah ada juga dimasukin sesuatu atau kemasan sesuatu semacam asam istilahnya yang pesantren tak ngomong dikit-dikit asam amino no ya. Jadi karena tadi kan sudah disampaikan ke beliau ya Haji Hasib bahwa Badrul Ulum itu tadi itu sampai tak tulis loh. Hebat, keren, sehat. Sehingga ya tak kasih istilah asam amino. Jadi karena pada pesantren kan kalau nggak ngikuti perkembangan zaman kan jadi ketinggalan zaman. Kalau ketinggalan zaman nanti terlindas di landasan nanti kalau semua sudah tinggal landasan. Nah, bagi orang-orang yang muda itu tidak. Sehingga mestinya yang diselamatkan itu yang itu. Nah, kemudian berdampak sangat luas pada seluruh sektor kehidupan. Sekarang ini praktis semua berhenti. Semua aktivitas berhenti. Dunia menjadi deglobalisasi dengan sendirinya. Kalau dulu globalisasi, sekarang deglobalisasi. Sebenarnya kalau deglobalisasi itu yang paling cepat keluar dari situasi ini adalah Indonesia. Kenapa? Karena kita punya semuanya. Orang Indonesia, orang Jombang ini, kalau nggak bisa makan itu, kalau memang punya tanah loh ya, punya tanah mungkin 100 meter persegi di belakang rumah itu saking malasnya. Bayangkan cabai bisa, bawang bisa, semua bisa loh. Sehingga kita ini justru inilah kesempatan kita untuk begini, mumpung negara-negara maju yang piramida penduduknya itu lebih banyak yang tua sehingga di sana wabah ini berefek sangat berat dan di kita karena banyak orang muda tidak terlalu berat bahayanya. Terus kemudian sumber daya alamnya kita luar biasa, ahli-ahli kita luar biasa loh. Oh membuat rapid test sendiri bisa kok. Tapi nggak tahu kenapa membuatnya sekarang ini. Loh, saya juga heran. Harus kena dulu. Masa harus kena dulu? Coba waktu di Wuhan itu wis nggawe kan wis bener tuh. Sekarang kita nggak repot rapid test, nggak mahal. Karena Mubarika itu bisa membuat Jogja itu membuat rapid test sampai beliau tuh rela tidak dipatenkan supaya harganya murah. Supaya 50.000 saja. Lu bayangkan kita ini sekarang impor dari Cina. Bisa 200.000 harganya. Sehingga semua duit itu sekarang ngalir ke sana. Ngalir ke Cina. PCR untuk swab semua ngalir ke sana. Padahal di kita kan banyak orang pintar. Buktinya yaitu tadi. Ya berarti kan cuma 1 sampai 2 bulan tapi beliau sudah bisa membuat rapid test. Tinggal sekarang diproduksi massal saja. Ya nggak tahu kenapa kok nggak massal-massal. Jadi kita ini sebenarnya kesempatan, mumpung di sana itu sekarang benar-benar pada ngumpet semua. Di sana kan orang sugih-sugih, tahan lama kalau ngumpet. Di Jerman, di Amerika itu sugih-sugih tahan lama kalau ngumpet. Kita nggak tahan lama. Mumpung di sana mereka ngumpet, kegiatan sosial ekonomi, produksi, ekspor dan sebagainya macet. Inilah kesempatan kita untuk mengambil nyalip di tikungan. Tahu-tahu setahun lagi kita langsung memimpin ekonomi dunia, kan gitu mikirnya.
Kalau pikiran saya begitu. Lah ya apa mumpung lah mereka itu loh ndak punya lahan yang subur kayak kita. Kita ini loh punya segalanya. Jadi kalau ini dikelola dengan sangat baik, saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Indonesia ini segera bisa keluar dari hal ini dengan apa yang saya istilahkan dengan new normal lifestyle, gaya hidup baru. Jadi inilah yang introduce yang ingin saya sampaikan itu. Apalagi kemudian di NU ini, di pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini ya nanti saya sampaikan, mungkin agak belakang aja saya sampaikan. Ini punya modal sangat besar untuk segera memulai. Jadi ini mungkin saya nggak terlalu detail lah. Jadi ini cuma teori saja, mungkin saya lewati aja ya. Jadi ini kalau orang bergerak bebas ini, yang sakit ini cepat, banyak dalam waktu sekejap. Kalau dulu namanya Pak Gebluk, isu loro sore mati, sore loro isu mati gitu. Kalau saya masih mengalami, saya kelihatan muda kan minum obat awet muda soalnya. Pon-pon. Sama aja nyinggung pon-pon ngono. Pon-pon jahe temu lawak ngono ya. Ya saya mesti mancing-mancing gitu. Nah, tapi dulu kan korbannya begitu banyak meninggal, tapi 3-4 bulan selesai. Kita sudah beradab, nggak boleh begitu. Nah kita kemudian pakailah ini kalau misalnya selalu begitu, jadi yang di atas grafik itu, di atas garis itu, nggak tertangani itulah yang meninggal, karena sakitnya bareng-bareng. Sehingga kita pakai skema social physical distancing, supaya sakitnya tidak bareng-bareng. Sehingga, ya memang suwe, kalau virusnya ini tidak bermutasi, ini memang lama dan kemudian berhentinya jelas. Tapi karena virusnya ini bermutasi, kemudian menjadi seperti ini. Ini saya kasih hammer ini pemukul atau hammer atau petil yang gede itu. Ganden. Ganden, nah ganden. Koncok ini ndase gede jenenge ganden. Nah, ini artinya apa? Disinilah peran pemerintah kemudian memfasilitasi para petugas medis itu untuk apa? Untuk ikut mengendalikan, sing ndak manut tutuk. Karena virus ini begitu kita rundingan, alasan HAM lah, alasan demokrasi rundingan, ditinggal rundingan bisa menginfeksi sekian banyak orang. Jadi kita ndak punya waktu banyak. Disinilah perannya. Sekali waktu memang harus otoriter terhadap sesuatu orang-orang yang kemudian tidak ngerti dan ini kemudian bahaya. Kan kita sudah punya undang-undangnya itu mengenai wabah nomor 4 tahun 2084 itu. Yang menolak ini 1 tahun penjara kok gitu. Itu ditegakkan mestinya. Kemudian kalau sudah berhasil turun. Turunnya ini tidak pernah berhenti nih. Jadi kita ini nanti akan senantiasa berdampingan dengan virus corona ini. Karena sudah diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, kayaknya ini punya hak hidup kayak kita semua. Begitu beliau Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, akhirnya beranak pinak kayak kita ini. Nggak habis dari dunia. Ini nanti juga begitu. Nggak ada. Nah kalau ini tidak akan habis, masa kita mau ngumpet? Sehingga kita harus segera keluar dari kolong-kolong dari kamar-kamar, kita harus segera keluar, kemudian untuk menjalani hidup tapi model baru. Jadi gaya hidup baru. The new normal lifestyle. Jadi akhirnya apa? Kita ini menjadi seakan-akan berdansa dengan corona. Nah, kira-kira kowe nang kurene kowe. Jadi nanti akan begitu. Itu nah. Ini lewat saja. Nah ini datanya yang itu banyak hanya bagi yang mohon maaf agak mentukar
Betul ya, mboten kok kula ngenyek, jalan ya. Lebar tukernya kula lapiri sanitizer. Kula kok mboten ngenyek. Ini gaya baru ya. Gaya baru. Oke, saya ikut. Ngenyek dong guys, saya malah ngenyek. Kamu tahu lah nih. Double kalau damel tisu nih. Dipikir Banget soalnya. Pikir najis apa piye mboten kula mboten ngenyek. Asli nih ngoten iki. Nanti inilah cara hidup baru. The new normal lifestyle itu begitu. Nanti lama-lama kita terbiasa dan bukan menjadi beban kita lagi. Tuker gini aja saya sudah juga gini. Tadi kan udah menjenengan ngendikan yang kene, aku kan dapat juga. Tuh sapi. Enggak usah. Kan gitu. Nah, jadi kemudian ini santri itu umurnya kan cuma di sekitar ini. Bahaya apa enggak? Tingkat kefatalannya itu kalau umurnya sampai 39 itu, kalau dibiarkan saja loh ya, tidak dirawat dengan baik loh ya, ditok nih wae keluyuran tekon tinti, itu dari 1000 orang cuma 2 yang meninggal. Apalagi kalau dikelola dengan baik, insya Allah selamat. Wong ditok nih wae, umur segitu tuh biarpun sakit corona ndak mati kok. Kemudian umur 40 sampai 50 tahun, ini cuma 4%. 0,4%. Artinya apa ini? Kalau kita mengelola dengan baik, insya Allah tidak masalah. Tetapi jangan jumawa tadi itu. Kalau sudah begini nanti kalau mau menerapkan new normal lifestyle, saya istilahkan new normal lifestyle santri Indonesia. Saya istilahkan gitu. New normal lifestyle pondok pesantren Indonesia. Nah, kalau kita sudah menerapkan itu memang harus dipatuhi. Dipatuhin, protokol kesehatannya dipatuhi, social physical distancing senantiasa kayak ini tadi. Kalau zaman dulu kira-kira tersinggung, saya langsung diusir, disuruh pulang, Munggolato. Iya, munggolato. Dipadane sing nika. Nah, ini ndak ada masalah sebenarnya kita untuk bagaimana, tinggal kita mengelola dengan baik, kemudian cuci tangan, kalau wudhu cuci tangan pakai sabun dulu, karena ini kan setiap wudhu orang kan pasti nyuci muka, padahal virus ini masuknya hanya lewat mulut, hidung, mata. Nah kalau wudhunya apalagi neng bak, biasanya ki biar ono barokah ki, apa barokah istilah ya. Habis wudhu ya, itu langsung piuk neneng jerone. Terus habis itu santri ini ben padha melu-melu malah berkah. Jadi ini tidak bisa begitu. Jadi ini nanti adalah gaya baru dan ini yang gaya normal yang baru. Nah, kemudian sebagian lagi ada yang punya penyakit jantung, kencing manis, hipertensi, kemudian hepatitis, paru-paru, ginjal, kanker, itu lebih rentan, kematiannya lebih tinggi. Jadi ini yang mengenai, kenapa saya menyampaikan ini, supaya tatkala panjenengan semua nanti itu di penuh kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan. Maksud saya seperti itu. Kenapa saya kasih pengertiannya? Supaya panjenengan nanti akhirnya taat. Orang itu hanya taat itu tatkala paham. Lek ndak paham ya ndak taat. Maka anak-anak kecil dikongkon salat angel ya ora paham kok. Umur 4 tahun kok dipaksa diseret-seret itu ora paham kok. Ya dipatenone pengen enggak gelem salat pancen urung paham. Kon kawin nek dereng paham. Sing tuwek kadang-kadang ndak paham lali. Nah, itu ya. Jadi, nah, kemudian ini ada dulu strategi, tapi ini herd immunity itu adalah, mungkin ini saya sampaikan, karena banyak orang nanya saya herd immunity. Herd immunity itu adalah imunitas kelompok. Tapi kita tidak boleh melakukan itu karena tidak manusiawi. Kemudian hal itu akan sia-sia. Karena apa? Karena virusnya ini sudah berubah-ubah. Herd immunity itu hanya bisa dilakukan kalau virusnya itu satu macam dan tidak berubah-ubah. Artinya apa kemudian? Banyak orang yang kalau di gambar ini, kalau sudah sebagian besar orang itu yang pernah terkena,
Kalau bencana ibaratkan cangkrangan. Cangkrangan itu yang cacar air itu sekali kena akan seumur hidup tidak akan kena. Virus itu sebenarnya ya begitu sifatnya. Sekali kena ya tidak akan kena karena sudah timbul antibodi. Nah misalnya gini, ini yang kuning ini yang sudah pernah sakit dan terinfeksi, yang merah ini sedang sakit, yang biru ini, yang ungu ini orang sehat tapi belum pernah terkena. Yang merah ini tidak bisa mengenai yang biru karena terhalang oleh orang-orang yang sudah kebal gitu. Ini kalau virusnya satu, karena tapi ini virusnya ini kan ada virus Arab lah, ada virus Taiwan lah, sudah ada virus Skolilo. Jadi ini tidak bisa, kita tidak bisa memakai strategi ini gitu ya. Ya kemudian tinjauan epidemiologinya, pandemi ini masih lama, belum tahu sampai kapan, semua upaya diarahkan untuk ya, virus ini tidak bisa dikalahkan. Jadi kalau istilah sajane aku mau masuk ke ini rada ngene. Iki Mencegah dan melawan. ya baru lulu ini kemelintir ngelawan virus. Pikirku ngono. Iso ye. Lah gak bisa wong ini virus ini tidak bisa dilawan kok. Yang bisa kita lakukan kemudian mencegah, kemudian beradaptasi. Itu saya istilahkan dikendalikan supaya tidak mengganggu. Ya kayak misalnya terhadap demam berdarah. Sebenarnya kita ini sudah the new normal lifestyle terhadap demam berdarah. Demam berdarah itu virus mirip ini. Maksudnya miripnya itu banyak, sering bermutasi, sehingga kita tidak bisa membuat vaksinnya. Asalkan Mojokerto, kota Mojokerto itu seingat saya selalu 0 demam berdarah. Karena new normal lifestyle terhadap demam berdarah, kota Mojokerto itu sudah keren. Semua orang wis nggak ono maneh lek musim hujan itu ada kaleng, ada plastik, itu yang menghadap ke atas, kemudian ada airnya. Karena nyamuk Aedes aegypti itu hanya hidup di situ. Mereka sudah ngerti, oh new normal lifestyle-nya lah musim hujan, kaleng diguai kabeh, dikurepne dan sebagainya. Nah itu makanya nggak ada virus. Kita bersikapnya harus seperti itu ini nanti. Tapi tentunya tidak sama dengan yang demam berdarah. Sehingga kita ini sebenarnya sudah hidup berdampingan dengan demam berdarah gitu ya. Kemudian senjata andalan kita hanya antibodi, daya tahan tubuh kita. Makanya kenapa orang tua dan berpenyakit, apalagi yang berpenyakit itu kemudian kalau kena langsung kek gitu itu. Ya itu. Kalau saya itu biarpun agak tua tapi kan minum obat awet muda gitu ya. Jadi moga-moga nggak kena, kalau toh kena insya Allah cuma di tenggorokan aja gitu. Enggak ning sing dungane aku, amin. Ya. Bojoku ya dungane bisa. Oh, ya benar-benar senang piye lek. Nah, kemudian yang perlu kita lindungi siapa? Beliau adalah para tokoh agama, para masyayikh, para tokoh politik, ilmuwan, negarawan, maupun rakyat biasa. Beliau yang sudah senior. Beliau kerjanya sudah tidak pakai fisik, sehingga ngumpet saja boleh. Tapi kan kita perlukan. Karena pusaka kita ini ya beliau-beliau ini. Nah kalau beliau-beliau ini tidak kita lindungi, sudah berapa banyak itu profesor, dokter itu yang meninggal. Karena beliau sudah sepuh, masih praktek. Begitu kena ya langsung kek gitu. Saya aja awal-awal ya takut ya, saya 2 bulan nggak praktek. Mari bojoku le muni ngene. Bisa ndak praktek malah bendina malah jupi tabungan jarene ini. akhirnya saya pakai new normal lifestyle dokter Indonesia. Saya akhirnya mulai minggu kemarin itu praktek. Karena umur saya sudah agak tua gitu. Jadi akhirnya saya praktek, saya pakai Google, saya pakai face shield, saya pakai baju kayak mau operasi itu, tapi ya udah sumuk sesuai. Demi istri tak lakoni wae. Akhirnya dompet saya mulai ada isinya lagi. Jadi
beliau itu kemudian itu yang harus diselamatkan. Yang ngumpet beliau saja. Karena secara directly, secara langsung, beliau kan sudah tidak produktif. Mohon maaf ya, tapi pemikirannya produktif. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan kan sudah tidak produktif, tidak bekerja lagi di perusahaan-perusahaan. Ya beliau yang diumpetkan, kemudian yang produktif itu silakan tetap menjalani, apalagi kegiatan sosial ekonomi esensial itu harus jalan terus. Dengan begitu kita nanti pasti akan segera bisa keluar dari situasi ini. Saya sangat yakin kalau ini dikelola dengan baik, tetapi kalau skemanya tidak benar, ya tidak akan selesai-selesai. Apalagi kalau sudah ada yang numpang panggung, wah nggak bisa. Numpang panggung ini ngeten. Contohnya ngeten. Kulo niki dokter, maten-maten, kulo kan mesti ngomong, yo melu aku kabeh, Pak Bupati kudu nurut aku, kabeh nurut Pak Kapolres, Pak Dandim kudu nurut aku. Lha ora nurut piye wong aku sing ro datane kok. Kan gitu. Tapi begitu ana sing krungu titik-titik langsung di depan saya gitu. Ya celaka, nggak selesai-selesai nanti. Imamnya ini kan saya kalau di gini nih. Kalau di masalah gini. Apalagi saya terbaik di dunia ya. Di medis. Kadang-kadang kalau niki sombong. Sombong. Tapi ini kalau dipesen nih soalnya kali moderator kon sombong sithik. Kalau nembe kenal, tapi kalau pun diceritani kali Gus Jabarnya. Gus Heru boy glece, ya wes tak glece wae. Wong bojo kula niki tertarik mergo kula glece. Nah, inilah strateginya mestinya. Nah, ini kendalanya mungkin saya lewati saja ini kendala-kendala masalah terbatasnya PCR, rapid dan sebagainya kan urusannya pemerintah bukan urusan saya gitu ya. Saya lewati saja lah. Kemudian pengetahuan masyarakat dan sebagainya masih kurang. Moga-moga dengan begini apalagi banyak yang melihat nanti masyarakat banyak yang paham itu bahwa kita ini kepanikannya sebenarnya tidak perlu panik. Ini kayak saya ingat tahun berapa ya saya kecil itu. Hujan abu di Tulungagung itu. Oh itu semburat itu loh. Karena saking nggak jelas sih. Saking semburat lali, rong dikunci lawange, mari peduse hilang lah macam-macam. Tapi kan lama-lama juga mulai belajar orang. Nah ini lagi yang paling penting nih, terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengendalikan ini. Sebenarnya orang yang pintar teknologi informasi itu banyak. Karena kunci ini, virus ini adalah kita harus cepat. Saya punya 3 rumus itu fast tracing, fast testing, fast treatment. Karena kalau awal diketahui obatnya itu murah. Cuma di tempat karantina istirahat, makan, tidur, olahraga, guyon, main pingpong, podo-podo, PP, DD. Kalau orangnya DD karpetan kan itu. Keringatan sehat. Nah keringatan sehat. Orang-orang positif sama positif kan ya apa-apa nih, mereka podo petan-petan DD dan sebagainya. Nah, dan itu dalam waktu 21 hari sampai 1 bulan hilang virusnya. Jadi yang dikarantina itu yang sakit itu saja. Jangan kemudian jalan-jalan itu semua ditutup. Loh yang ditutup ya tempat yang rawan itu saja. Ngapain semua jalan ditutup? Nanti saya tunjukkan contoh punya saya di Tulungagung. Ya akhirnya wong arek ning sawah ra iso. Lho ning sawah ndak iso ndak panen maru ra ndek duwe. Wis sing sugih dimaling kapo we. Jadi harus ada alurnya yang jelas petunjuknya. Nah kemudian apa yang mesti kita lakukan? Jadi dalam menghadapi hal ini kita harus menyamakan persepsi. Dalam hal ini saya rasa ini adalah penyamaan persepsi. Nanti kalau yang nggak jelas silahkan tanya saya. Kemudian menghadapi sesuatu yang tidak dikenal, kita harus berbagi dan berkolaborasi. Semua punya peran sama. Biarpun komandannya dokter atau perawat tenaga medis,
Tetapi perannya sama saja dengan yang paling belakang, yang tukang masak dan bawain makanan buat dokternya. Emang bisa kerja sendiri? Enggak bisa. Jadi semua punya peran yang sama. Isolasi itu bukan penyembuh utama. Penyembuh utama adalah kolaborasi. Kolaborasi diatur dengan baik, dikelola dengan baik, itulah penyembuh utama, bukan isolasi. Kalau isolasi terus ya mati bersama. Kemudian memastikan sumber daya yang memadai dan sebagainya, bla 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 bla. Mungkin saya teruskan agak yang paling bawah. Kemudian orang yang sepuh itu harus daring dan sebagainya. Ini saya pikir kalau Ibu Bupati rawuh di sini, makanya saya sebut di sini. Pejabat usia lebih 60. Ini kalau menurut saya usia lebih 50 aja ini. Ini Kementerian Kesehatan 60 ini. Usia lebih 60. Biarpun usia kurang 60 dengan penyakit itu sebagainya harus daring. Kemudian dorong buka informasi bagi yang terkonfirmasi. Jadi nanti kalau memang jadi buka di Baru Lulum, sebaiknya semua santri punya diary COVID, punya catatan harian COVID. Tapi santri itu sebenarnya kan kehidupan ini kan rutin. Paling ketemunya ya itu aja kan gitu. Gampang nggak diary COVID-nya. Begitu dia positif langsung diwoco maneh. Oh siapa ya sing ketemu aku? Tinggal dikasih tahu, aku positif, kowe ndang periksa jajal. Ketularan apa ora kan gitu. Sehingga langsung selesai. Dan yang berikutnya, kalau yang namanya pondok, kemudian perusahaan-perusahaan yang punyai, memang ini kalau nggak terbuka jelek. Sehingga bisa dikelola dengan baik, terkala ada yang positif dan sebagainya, itu bisa dikelola dengan baik, jangan menimbulkan kepanikan. Kemudian dalam batas tertentu kelompok rentan tidak perlu datang ke rumah sakit kalau toh sakit. Oh ini untuk negara Tulungagung ini. Negara Tulungagung itu kalau orang tua-tua, kalau gerah, itu bukan perlu datang ke rumah sakit. Jadi kami punya sebuah teknologi informasi, mulai ngersane bencana nanti di akhir acara bisa diputer modelnya kayak apa videonya. Jadi enggak perlu datang. Nanti pakai yang disebut dengan, kan sekarang ruang dan waktu ini kan bukan halangan bagi kita untuk melakukan apa saja. Dan itu di Tulungagung sudah berlaku, dan itulah antara lain yang poin yang membuat saya menjadi manajer rumah sakit yang terbaik di dunia. Dan itu temuan saya. Dan tentunya yang bikin program ya teman-teman anak-anak ini. Kalau saya juga enggak bisa. Tapi nggak taware ya nggak iso pecah-pecah gitu. Nah, jadi itu yang ngurus resepnya, ngurus apa itu sudah mereka. Cuma repotnya kadang-kadang para pensiunan itu ngeten. Wis diaturi, jangan penting griya sakit, kata penyakit, teng dalem mawon kowe klopeni. Ternyata itu masih seneng datang kadang-kadang naik becak atau apa ngerumpul di rumah sakit. Ternyata napa niku? Kesempatan ketemu konco-koncone, padha pensiunane. Ternyata itu kula niki kaget. Saya marahi anak buah saya. Itu kok bisa ana wong tua-tua nang kono to. Ternyata kesempatan ketemu ya waktu kontrol kesehatannya itu. Kan wis ben wulan bodo perlu kontrol ke rumah sakit. Mungkin sambil ngitung, minggu sekarang mati 1, minggu 2. Lama-lama lho aku kok dhewe gitu. Tapi ya itulah. Nah, ini filosofinya. Ini ada sebuah, saya menemukan gambar yang sangat fenomenal. Ini kalau dilihat ini kan sederhana. Apa sih? Orang melihat ini adalah tentara gendong kambing. Dia bilang tentara gendong keledai. Mungkin saja menafsirkannya arti nguneng omah kan gitu. Padahal ini adalah dia mengalami, ya boleh kalau bencana, kalau apa namanya pandemi. Ini dia ini mengalami ketakutan yang luar biasa seluruh tentara ini. Karena apa? Di sini banyak bom. Keledai itu binatang yang lemah, tidak produktif, dan bodoh lagi. Makanya jatuh ke lubang yang sama, yuk keledai. Melakune ngawur. Melakune ngawur. Nah, kalau dia tidak digendong, diselamatkan, itu dia ngide melayung
Sakarpe dhewe ngidebom, tentarane mati kabeh. Inilah filosofinya dalam kita menghadapi pandemi. Kita tidak boleh panik, tidak boleh apa, harus dengan pikiran dingin, udah itu aja yang kita selamatkan. Sosial ekonomi jalan terus. Itu mestinya. Tapi memang ini kalau nggak satu komandonya kuat nggak bisa. Ngapunten, saya di Tulungagung ini ngeyelan. Pak Bupati misalnya ngeyel, nggak nurut, ya wes terserah urusan dewi. Saya mesti gitu. Pak Sekdanya nggak ikut, ya udah nggak tinggal, ya silakan urusan dewi lah. Lah sing lagi goleki. Lah ngono nurut kan gitu. Karena kalau kita, kenapa saya mengatakan begitu? Karena di Tulungagung ini kasusnya besar loh. Sekarang 67, 64 atau berapa? Sama, mungkin per sore ini udah 69. Tapi enggak apa-apa. Prestasi yang baik itu adalah sebuah daerah yang menemukan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin orang. Tapi karena ditemukan lebih awal, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati. Itu mestinya pemikirannya. Bukanlah akeh iki bodoh bingung terus mari ngono. Sebagai pejabat takut kalau banyak kabeh. Akeh. Engko takut mari ngono dimarahi atasannya. Lah padha ora ngertine ya marah memang. Jadi misalnya kayak gini nih, di ruangan ini kan ada orang, taruhlah ini orang 80. Kemudian yang kita lakukan analognya, kan harus dari orang 80 ini, kita harus cek semua. Sehingga segera ketemu sopo sing positif. Begitu sing positif sopo digeser ke ruang sebelah, namanya karantina, diupani neng kono, kon mangan turu, ngaji, habis itu terus dede, yang lain tetap aktivitas, kan gitu mestinya. Bagaimana mungkin mau menemukan kalau nggak ngetes? Kan gitu. Jadi daerah yang kalau sedikit, jadi yang sekarang yang terjadi kan begitu tahu banyak kan geger semua kan. Saya barusan ini koordinasi di Tulungagung dengan seorang jenderal di kepolisian, akhirnya saya sampaikan. Justru yang saya menemukan paling banyak itu saya yang bagus. Coba lah nggak ketemon, dia nulari uang toko ngendi-ngendi kok. Kan gitu mestinya. Ya kalau saya sampai di ceramah di mana-mana saya ngomong, ya ben join yang sing positif ya nggak usah diperiksa. Ya, saya sampai ngomong begitu. Nah jadi kayak gini misalnya pengetatan itu. Jangan tahu-tahu di physical distancing, di PSBB dan sebagainya. Itu pedomannya apa? Sarana prasarana karantina, isolasi dan rumah sakit. Kalau sarananya masih banyak, ya sudah biarin aja kegiatan sosial ekonomi esensial jalan. Nanti begitu kemudian sudah mulai yang kapasitasnya rumah sakit itu mulai penuh itu, baru kemudian diketati. Supaya tidak bareng-bareng lorone tadi itu. Mestinya pakai rumus ini, kalau mau social distancing dan sebagainya. Ini kemudian kan yang di sini longgarkan, perlonggar social dan physical distancing. Karena apa? Karena kapasitasnya ini masih banyak. Sehingga kalau dilonggarkan kan nanti lama-lama akan banyak orang yang positif. Atau memang tidak ada orang yang positif. Kalau toh kemudian dengan dilonggarkan banyak orang yang positif, kemudian ditampung, lama-lama ini nanti akan begini. Kalau sebegini, oke diam dulu. Kalau kemudian ini sudah mulai lagi bergeser, ini rumusnya. Sebenarnya pakainya itu, mestinya loh ya. Tapi yang boleh, dadang ono sing mergo kepengin berprestasi tutupi kabeh dalane. Nah, kemudian ini saya lewati aja, sip usia sekian saya lewati aja. Ini dasar dari hospital without wall yang dilakukan Tulungagung ini sebenarnya ada dasarnya. Nah, kenapa sih di Tulungagung biarpun kasus banyak kematiannya cuma 1%? Dan itu pun yang mati itu saya tidak yakin kalau karena COVID. Jadi ceritanya gini, ada PDP. PDP itu artinya dalam
pengawasan. Jadi kalau ODP kan orang dalam pemantauan, ini pasien dalam pengawasan. Dia itu datang waktu itu karena gula darahnya tinggi. Orangnya sangat lemah. Kemudian dites, dia ada coronanya. Beberapa hari kemudian dia mati. Mohon maaf, meninggal. Kemudian itu ngono kuwi jarene meninggalnya karena corona, belum tentu. Orang kalau darah tinggi, wong datang itu loh karena hiperglikemi istilahnya, jadi darahnya terlalu tinggi, orangnya udah mau pingsan itu. Nah, gitu itu yang bikin kemudian kita ini. Tapi ada juga, kalau misalnya saya jahat gitu itu, banyak orang mati itu oleh positif, tak laporan ini mati karena corona, mati karena corona. Soalnya apa? Klaimnya besar. Iya, kalau klaimnya besar rumah sakitnya, kalau ngerawat corona itu besar klaimnya. Bisa satu pasien bisa berapa ya, lali aku. Bisa 70 juta gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab kemudian misal, karena gini, jadi sekarang ini sudah sangat banyak orang di sekitar kita yang positif. Karena apa? Dalam waktu 1 bulan terakhir, saya menemukan orang yang datang ke rumah sakit patah tulang, mau melahirkan dan sebagainya. Berarti kan dia datangnya ke rumah sakit nggak ada hubungannya dengan corona kan? Karena mau operasi melahirkan, mau operasi patah tulang kan dites dulu. Semua pasien yang mau tidak ke rumah sakit kan saya lakukan tes. Dia positif corona. Nah, kayak gitu itu kemudian. Artinya kan corona itu di tempat dia tapi dia OTG, tidak bergejala. Karier namanya. Nah kalau dia mati bukan karena corona, matinya karena kecelakaan lalu lintas kan gitu mestinya. Ya bisa saja kemudian dia itu sudah stroke agak lama, pneumonia, sakit paru-paru, kemudian ada coronanya, sing jadi korban nanti coronanya. Nah kalau gini dok, kalau kemudian strategi yang tadi itu diterapkan di pesantren, pola pesantren kayak apa nantinya harus? Gimana? Kalau strategi yang tadi itu dipaparkan kemudian diterapkan di pesantren, terus strategi pesantren kayak apa nantinya? Oh rupanya panjenengan wis ndak tahan ya tak cepetnya loh. No. Nanti kan ada slide-nya sendiri nanti. Lek neger pinter, bener Gus Jabar, lek neger pinter. Ya, jadi ini saya lewati, ini capaian tulang mungkin saya lewati aja, ini capaian tulang saya lewati aja ini. Nah, saya lewati, ini kalau ini tinggal anu aja, ini tinggal apa? Tinggal, nanti slide-nya bisa ditinggal, bisa dikopi ya. Untuk dulur saudara sendiri ya boleh lah. Gratis, gratis, disebarkan. Gratis. Tadi kan Gus Wafi sudah matur ya. Untung tadi itu ngomong kalau dulur saya. Kalau enggak kira-kira ya. Wong saya bikin ini sampai istri saya itu 2 malam itu tidur sama anaknya. Mari ngono tibake iki kok rada sewat-sewot. Aku ya rata ngerti tibake ya wis. Nah, ini mohon izin saya ingin menyampaikan sebuah teknologi yang mana nanti kita bisa mendeteksi dan agar geraknya pemberantasan corona ini bisa kalau orang perang itu geraknya kan harus jelas. Harus satu jalan, colong di apa jenis di screen mirror. Nah itu kan harus jelas supaya arahnya itu jelas ya. Karena apa? Syarat untuk buka pesantren ini nanti harus punya tim COVID. Nggak boleh nggak punya tim Satgas COVID pesantren. Iya harus ada. Jadi siap Gus Jabar. Beres. Nah, screen mirror.
Screen mirror. Ngerti ngono lek suwe ra jak kowe emang. Oh ini cepet ternyata ya wis. Sungkan mesti tegur Bang. Nah, jadi ini sebuah aplikasi ini ada di HP. Penjenengan semua nanti boleh download ini di Play Store. Jadi kayak gini nih misalnya. Ini dashboard publik. Ini yang boleh mengetahui hanya publik. Coba dinaikkan ini yang untuk publik. Ini dia masyarakat boleh tahu. Ini untuk Tulungagung Ini umum ya. Untuk negara Tulungagung ya ini. Nah, terus. Iya semua informasi ada di sini. Nah, terus. Nah, contohnya begini. Nah, ini Tulungagung. Contohnya kayak gini. Ini mana ini? Yang itu mana itu? Ngantru coba ngantru. Nah, itu satu kecamatan kan seakan-akan merah itu. Oh ya, pelosok kandang ya, pelosok kandang ya. Ya wis ngatur sik. Ya ngatur sik. Nah, ya ngatur sik. Apakah semua kecamatan itu merah? Enggak nanti. Di situ bisa dilihat. Ya, HP-mu kenapa ora tuh, Tapi awakmu lek tak seneni bisa malah gugup wis ora usah seneni. Ya, pelosok kandang masuk Gedung Waru. Detail. Nah, yang merah itu desa mana itu? Nah, pelosok kandang masuk merah enggak? Nah, enggak. Aman. Ringin pitu. Ringin pitu mau lek dalamnya anu ya. Siapa mah ya ringin pitu? Oh, nggih. Nah, Heeh. ke sana masih aman kalau pulang. Oh, ndak oleh mudik ning. Oh, udah aman ternyata. Nah, kalau kita sudah tahu begini, itu mestinya bantuan sosial itu kan ke orang-orang itu. Coba ini yang aneh. Mau ngasih contoh. Kalau gini yang dashboard terbatas, dashboard terbatas, dashboard private. Ini bisa diterapkan di pesantren ya? Bisa. Baru Ulum dengan nama Baru Ulum mendeteksi santrinya bisa ya? Bisa. Penjenengan misalnya nanti ya, santriku itu lagi ngapain di mana itu bisa. Jadi ini semua ini bisa dipakai untuk banyak hal. Coba anu tadi di anu tadi. Leseng terbatas naik ke tadi yang peta. Ya tinggal peta, tinggal Baru Ulum digawe petane kita bisa juga nanti. Ya, sudah di situ ya. Ini seakan-akan kan merah semua toh. Seakan-akan merah semua, seluruh kecamatan merah semua. Itu kemudian kalau nggak punya gambaran begini. Ini kemudian dinas sosial dan sebagainya itu mau mengarahkan bantuannya kemana itu. Ini kan mestinya bisa dilihat. Coba lihatan si sumber gembala. Masuk sumber gembala, nah detail. Nah, ternyata sumber gempol itu cuma 2 desa itu. Itu desa mana yang ini? 3. Nah, coba Jabal Sari. Jabal Sari didetailkan Jabal Sari itu siapa aja orangnya? Yang positifnya. Berapa orang yang positif Jabal Sari? Yang di Jabal Sari itu yang positif 12. Artinya ada 12 orang itu yang dikarantina tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Di sana ada tempat karantina di Tulungagung punyanya YIN. Kalau kepala keluarga dia kan nggak bisa kerja. Bansos ya ke dia kan gitu mestinya. Langsung terarah. Inilah yang saya bilang kalau kemudian imamnya itu dokter atau tenaga kesehatan. Karena yang tahu kan dia. Bansos itu tepat sasaran di situ. Wong orangnya lagi nggak kerja kok, masa bansos dikasih wong sebelah, kan gitu. Ini namanya aja bisa. Coba namanya siapa itu? Nomor Rido. Ini basisnya database ya?
Basisnya database ini. Database-nya ini karena saya mungkin ya, Iya. satu-satunya instansi yang bisa mengakses biometrik dan NIK penduduk se-Indonesia. NIK. NIK. EKTP. Saya kerjasama dengan Dirjen Dukcapil, boleh mengakses data. Sehingga EKTP itu banyak gunanya, ngono loh. Yeah. Orang minggare wong dadi perkara gitu. Nah, ini siapa? Contoh namanya siapa tuh? Nukron. NIK-nya kan ada, tahu nomor berapa dan sebagainya. Sehingga kita mencari orang itu jelas kalau ngasih bansos. Nggak usah data apa-apa, lihat itu datanya ada. Sudah berapa hari dia di karantina, nanya datanya di situ ada. Habis itu oke, disumbang sekian. Dia itu kepala keluarga apa bukan, Sukron itu. Kan gitu mestinya. Sehingga iramanya itu jelas. Pak Polisi juga begitu. Ada Pak Polisi ya sini ya? Nah, nggih. Pak Polisi, jenengan mestinya kalau tugas di Tulungagung itu tak bilang jalan yang ke arah situ aja ditutup, yang lain ya janganlah. Karena itu yang harus dilindungi itu saya. Orang-orang yang di situ yang keluar masuknya harus dijaga. Enggak kemudian KUAB ditutup dalane akhirnya raiso liwat Wonosawa raiso nang pasar ndak iso. Ah iya malah mati malah keluwen kabeh nanti kan gitu. Inilah perlunya bagaimana kolaborasi. Kolaborasi yang punya data siapa itu. Yang berhak mengelola siapa? Yang berhak mengelola siapa itu. Sehingga ini dinas masing-masing semua macam-macam dinas itu gampang. Dinas perikanan mau nyumbang ikan kemana arahnya itu jelas itu. PDP pun di situ ada datanya itu. Itu ya kira-kira kita ini lanjut aja. Nanti kalau memang kepingin lebih detail nanti biar ngundang lagi aja. Iya, bisa. Dulur santai mawon. Ya oke. Jenengan mau untuk yang pesantren dok, untuk yang pesantren strategi pesantren menghadapi. Ya langsung ke kita bicara mengenai the new normal lifestyle santri Indonesia. Jadi saya ilustrasikan ini tadi, ini juga bisa dipakai untuk mengelola single data pesantren. Jadi akhirnya single data. Yeah. Saya pernah tahun 2000, saya ke Paris 2016 ya, Mas ya. Saya diundang di forum United Nation, oh enggak, OECD ya, Organization for Economic Cooperation and Development itu. OECD, ya, organisasi ekonomi di Eropa. Kemudian saya ke Austria. Kenapa saya ke Austria? Saya diajak ke Austria. Ternyata di sana itu negara yang single data. Negara yang single data. Jadi orang ke Austria mau nyari siapa saja keluarganya pasti ketemu karena itu single data. Nah, menurut saya dengan semboyan keren, hebat, sehat, ini baru dulu perlu single data. Oke ya, ini berikut ya, New Normal Lifestyle pesantren itu sebuah tinjauan praktis ya. Nah, ini saya rasa mungkin saya lewati mawon nggih, bahwa pesantren artinya nopo. Yang jelas bahwa peran santri sangat strategis dalam ketahanan nasional. Tujuan pesantren kalau malah keliru lah kalau matur teng mriki malah jenengan kualat gitu. Tuh fungsine kalau nggih kualat kalau langsung ngriki mawon bahwa kehidupan pesantren itu sejak usia sekolah dasar, hidup bersama, belajar bersama, disiplin, mandiri, dan yang jelas paternalisme atau paternalistik. Santri kan pasti sangat taat kepada kiai, kecuali santri blunat kan itu. Untuk itu ini modal dasar yang sangat kuat untuk kita segera memulai the new normal lifestyle santri Indonesia. Jadi ini modal dasar yang sangat kuat untuk kita segera memulai the new normal lifestyle santri Indonesia. Bayangkan wong nurut loh Mbak Yai ini.
Ya, Dikon ngidul-ngidul kon ngulon-ngulon ya. Coba lah diomongi, kowe lek ra wudu nggawe sabun sik mulai saiki dosa. Ayo mau di kabeh to. Penak, ini sebenarnya modal sangat besar. Sehingga saya optimis sekali Bahlul Ulum ini nanti akan menjadi pionir yang pertama kira-kira nanti. Saya doakan itu. Nah ini juga modalnya nih, modal besar lagi nih. Keteladanan, kemudian latihan dan dalam pembiasaan. Latihan dalam pembiasaan karena lama-lama kita terbiasa, nggak sadar bahwa ini sudah gaya hidupnya model baru. Ini nggak sadar gitu. Disiplin. Nah, kunci the new normal lifestyle supaya tidak terjadi pandemi baru itu adalah disiplin. Kalau tidak disiplin, contohnya gini, di Korea ini kan sekarang ditutup lagi Seoul. Karena apa? Karena ada klaster baru di perusahaan retail online. Setelah diteliti lagi, kenapa? Ternyata pegawainya itu kalau malam sering kebar keluyuran. Kalau kebar keluyuran, kalau mabuk itu lali maskernya, wes sembarang. So apa mana lek ketemu kae, wes lali maskernya. Master ngisor dhuwur. Ya, master ngisor dhuwur lali ya kan gitu. Nah itulah kemudian itu tidak disiplin, sehingga muncul klaster baru. Untuk itu jangan sampai setelah kita buka, kemudian ada kejadian kita harus ditutup lagi. Makanya kedisiplinan ini yang sangat, ini modal ini. Kemudian data pesantren mungkin jenazah semua sudah paham lah, ternyata datanya sekian ini. Kemudian santri mukim 5 juta. Kalau mau memulai nanti, saran saya dari santri mukim saja dulu. Karena supaya bisa mengendalikan, nanti pelan-pelan kan bisa kita kelola kembali. Jumlah santri non mukim 18 juta ternyata itu. Santri mukim dan non mukim. Pengajarnya 1,5 juta itu. Orang segini banyak loh. Lain negara diganggu itu bisa musuh wedi. Masa ndelik kabeh. Lo bayangkan, orang 18 juta tambah gurune itu 19 juta 500. Iki masa ndelik kabeh. Lek musuh moro-moro teko gimana itu. Nah, kemudian kita aktivitas terhenti. Tadi sejak 2 bulan yang lalu dawuhnya Yai Wafi tadi. Ini sampai kapan? Kan gitu. Kalau atas dasar yang saya sampaikan tadi ya sesegera mungkin gitu loh. Nah ini sekilas tentang pandemi ini. Kita tidak bisa lagi hidup normal seperti semula. Kita harus move on to the new normal lifestyle. Tidak bisa lagi dengan berharap, karena apa? Berharap terhadap obatnya gak ono. Terhadap vaksinnya gak ono. Gak ada. Kecuali kita, karena kita ini harus mengendalikan. Jadi ibaratnya gini, kalau saya sebagai supir bus misalnya, kemudian membawa penumpang banyak, jalannya agak turun, remnya blong. Kira-kira saya bisa menghentikan bus nomboten? Remi blong? Gak bisa kan? Iso aku menghentikan tak tabrak wait. Ya aku melu mati dhewe kan itu. Caranya apa? Kendalikan saja, lama-lama akan terjadi keseimbangan baru, akan berhenti juga busnya. Ini ya gitu ibaratnya, kendalikan saja. Karena kita ini kalau sama musuh tidak bisa mengalahkan, kan kita harus mengendalikan. Ngapunten, Dok. Lantas pesantren dalam hal mengendalikan itu. Gimana? Pesantren dalam hal mengendalikan proses pengendalian itu yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh pesantren. Yaitu move to the new normal lifestyle. Nanti setelah ini ada. Jenengan iki kita rusak durunge winarah. Padahal barikiku padahal hebat. Ya mungkin ini saya lewati saja, ini bisa dibaca sendiri nanti. Goalnya apa?
goalnya yang kita lakukan upaya-upaya dari new normal itu penyelenggaraan pondok pesantren yang mampu mendukung terselenggaranya protokol kesehatan protokol COVID-19. Jadi goalnya adalah pesantren ini nanti harus mampu mendukung terselenggaranya ketaatan terhadap protokol COVID-19. Contohnya apa protokol COVID-19? Kalau tidak pakai masker, tapi orang sebaiknya pakai masker terus. Soalnya bisa-bisa kayak gini nih nanti, mohon maaf, ini ada cipratan saya yang di sini. Ya kalau saya positif disentuh gini kan nanti habis itu ganti ke orang lain kan bisa tertular juga. Sehingga setiap properti, jenengan tadi misalnya enggak, aku arek lungguhan kene kan tak lapi. Iya, ya itu. Aku mulai tanpa disuruh bojoku wis tak lapi dhewe. Nah, terus kemudian pakai masker. Sebisa mungkin pakai masker. Karena apa? Kalau kemudian ada yang positif itu enggak segera menular. Masker itu melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Kalau jarak ngomong enggak boleh enggak pakai masker begini, kalau jaraknya kurang 1 meter. Makanya bisa hitung mau tak kilani. Sakilan kan 20 cm. Wah, ini lebih ya udah. Nggih kula lendane nget, mboten nget. 1 meter makin. ya. Kemudian melindungi diri dan orang lain dari infeksi dan terinfeksi. Jadi pondok pesantren harus bisa menjamin ini. Kalau bisa menjamin ini, insya Allah pasti diizinkan. Harus ada protokol COVID dengan sekian item yang ada. Oke. Jadi itu tadi nanti dipersiapkan. Kalau ringkasnya itu tadi. Kemudian kalau ringkasnya simple. Jangan menyentuh wajah pakai tangan sebelum cuci tangan dengan air sabun dan air mengalir maupun dengan hand sanitizer. Jangan menyentuh wajah. Kemudian pakai masker. Kalau misalnya, kalau santrinya biasanya kan nggak boleh keluar pondok ya. Nggih, pada jam-jam tertentu. Nanti Kalau dulu. Ya, rencana ke depan nanti santri kan nggak boleh keluar. Tapi kalau ya ini kan boleh. Boleh. Kalau misalnya baru keluar, apalagi ketemu banyak orang, begitu kondur, itu langsung masuk ke kamar mandi. Baju yang dipakai ini direndam pakai deterjen. Tapi lah ya nyuci kan ora mungkin toh. Soalnya aku biasanya tak lebone tak cuci dhewe dhisik gitu. Mereka guyu, Dok. Habis itu kalau sedang nggak pakai kopiah atau nggak pakai jilbab, mandi keramas langsung. Setelah itu ganti baju baru. Di tempat saya itu ada peraturan, siapa yang mau keluar rumah harus nyiapkan di kamar samping kanan, nyiapkan baju yang akan dipakai nanti kalau habis mandi. Jadi itu, kalau enggak gitu enggak boleh keluar rumah. Nah, itulah yang beberapa hal yang harus dilakukan pesantren. Yang harus akan menjadi kebiasaan baru nantinya, gitu ya. Kemudian imun saya lewati saja, ya nutrisi, istirahat cukup dan sebagainya, olahraga lewat saja. Ini data COVID menurut WHO, ini udah saya lewati saja lah. Ini COVID per Indonesia ini per tanggal 27 Mei. Ini yang ingin saya sampaikan, ini aja grafiknya. Ini loh masih naik terus sampai tanggal 25 Mei. 25 apa tanggal berapa itu? 1. Tanggal 2? Sekarang 1 Juni. 27. Tanggal 27 Mei ini masih akan naik terus. Lah sampean mau kapan ngenteni kemudune? Enggak eruh kapan kok. Ya ndang mulai wae the new normal lifestyle kan gitu. iso mumpung negara lain ini saya kira tewani aktivitas. Apalagi sini negara panasan. Nah, ini Nih, naik terus. ngapunten, tadi kan sudah ada gambaran sedikit bagaimana kemudian pesantren
bersanding dengan virus yang ada, strategi yang harus ditata oleh pesantren, jenengan mengko kula aturi nganjuk rumiyin. Barangkali ada beberapa peserta yang kemudian ingin